Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para jamaah dan anak-anakku semua, dan juga para ustaz dan ustazah semuanya yang dirahmati oleh Allah, amin amin insyaallah. Di kesempatan yang indah ini, anak-anakku semua, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Dengan bersyukur itu adalah salah satu kunci untuk membuka nikmat-nikmat Allah yang lain. Dengan bersyukur itu merupakan kunci untuk bisa membuka nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka jangan sampai kita berhenti bersyukur. Jangan sampai kita berhenti bersyukur. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Yang selanjutnya, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, yang mana iman dan takwa kita senantiasa diobrak-abrik oleh syaitan di setiap detik, setiap waktu. Maka kita harus bersegera memperbaiki kerusakan iman, kerusakan takwa yang ditimbulkan oleh syaitan laknatullah. Semoga kita semua senantiasa secepat kilat memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita apabila rusak. Amin amin. Karena anak-anakku semua, di dunia ini ada beberapa macam tipe manusia. Ada salah satu tipe manusia itu yang nyantai, rileks. Jadi kalau imannya rusak, takwanya rusak, ini lambat memperbaikinya. Ada yang sangat lambat, ada yang lambat banget. Nah, ini sangat lambat dan lambat banget ini berbahaya. Karena kalau kerusakan sudah semakin parah, maka tentunya sulit untuk diperbaiki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang secepat kilat bisa memperbaiki iman dan takwa kita yang rusak. Amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di pagi subuh yang indah ini, untuk bisa kita lebih semangat dan bagaimana untuk bisa mengetahui caranya, cara dengan gampang menggapai ridha Allah, cara dengan gampang menggapai rahmatnya Allah, cara dengan gampang untuk bagaimana Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Dan anak-anakku semua, kita menghormati kepada siapapun di luar sana, karena ilmunya Allah itu sangat luas, sangat banyak sekali. Jadi kita harus saling menghormati. Ada ulama A punya andalan A, ulama B punya andalan B, ulama C punya andalan C. Enggak apa-apa, kita hormati semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan suyyahina fil ardi
yuballighunani an ummati salam fa idza shalla ahadun alayya min ummati fil yawmi mi'ata marrah qadallahu ta'ala lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fil akhirati wa thalathina fid dunya. Anak-anakku semua, ini jangan sampai dilupakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang selalu menjelajah di permukaan bumi ini. Selalu menjelajah di permukaan bumi ini. Untuk apa? Apakah kira-kira untuk mencari rosokan? Kayaknya enggak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Malaikat ini menjelajah di permukaan bumi ini untuk menyampaikan salam dari umatku kepadaku, kata baginda Rasul. Maka apabila seorang dari umatku membaca sholawat kepadaku 100 kali sehari, maka Allah akan memenuhi hajatnya sebanyak 100 macam. 70 derajat, 70 hajat di akhirat dan 30 hajat di dunia. 100 hajat kita dikabulkan oleh Allah lantaran kita bersolawat kepada kekasihnya per hari. Maka Kanjeng Syekh itu sampai menyuruh santrinya, anak-anakku semua, usahakan dalam 24 jam hidupmu sehari semalam bibirmu basah dengan zikir sholawat kepada Allah dan Rasulnya sebanyak 3.333. 3.333. Jadi anak-anakku semua, yai itu sering ditanya oleh santri, oleh jamaah kalau kita ceramah di lain tempat. Kadang tamu-tamu yang datang ke pesantren, yai, tolong yai kasih saya amalan yang dahsyat ya. Oh iya, emang sampean sudah punya amalan apa? Yai, saya dari Kiai Sono apa? Ayat kursi. Dari Kiai Sono lagi kulhu 40 kali ya. Dari Kiai Sono lagi saya disuruh Al-Fatihah 40 kali ya. Dari kiai yang lain lagi karena saya itu sukanya ke ulama-ulama ya. Kemudian apa? Saya Yasin 3 kali ya. Apalagi Al-Waqiah 20 kali ya. Oh, kan sudah banyak tuh. Iya, tapi saya belum puas. Kira-kira yai ngasih apa? Saya ngasih kamu celurit, mau enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi amalannya banyak tuh. Ada Al-Waqiah, ada Yasin, ada Al-Kahfi, ada Al-Ikhlas, ada Al-Fatihah, ada Bismillah. Bismillah itu 40 kali enggak bernafas anak-anakku semua. Ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus 40 kali langsung disebut. Wow, gitu sudah ke 40 kali. Ada yang begitu. Kalau sampean tak kasih kepengen dahsyat 200 kali bismillah enggak bernafas. Insyaallah. Motor ya. Guyon ya, guyon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di episode tentang sholawat yang lain ini lanjutannya saja. Sudah yang keberapa Ustaz? Sudah ketiga ini. Oh iya. Maka anak-anakku semua,
Amalan-amalan yang disampaikan Yai tadi itu amalan yang dahsyat. Amalan yang dahsyat. Bagi siapa? Bagi para waliullah. Bagi para waliullah. Waliullah itu baca surat Al-Kahfi jos. Baca surat ayat kursi jos. Baca surat apa itu? Al-Baqarah di ayat kursi jos. Surat Al-Baqarah itu ada ayat kursi Ada? Jos. Baca Al-Fatihah jos. Baca bismillah tadi 100 kali enggak bernafas, jos. Semuanya jos bagi para waliullah. Seperti halnya contoh anak-anakku semua, mereka semua di dalam contoh nih, contohnya ada orang mau mengambil mangganya 3 meter. Ketinggian orang tersebut ternyata 2 meter 80. Ngambil mangga, ngambil buah mangga. Tentunya enak ngambil. Atau 3 meter ya, 300 cm gitu. Benar ya? Ketinggian orang itu ternyata 290. Gak usah tangganya, ngambil saja. Paham ya? Mau ngambil buah mangga diambil saja, nyaman. Setiap saat diambil nyaman. Ngambilnya pakai gaya jengking bisa, pakai nungging bisa, atau pakai gini juga bisa. Pakai gaya apapun bisa mau ngambil mangga itu. Kenapa? Ya kelebihan. Tinggi mangga 300 cm atau 3 meter. Bener ya? 3 meter itu 300 cm ya? Bener gak? Karena Yai lama enggak meter-meteran, makanya lupa. Ternyata tingginya 290, kurang 10 cm saja. Aduh. Padahal dikasih tangan juga. Andaikan 250 cm, 260 cm dengan tangan masih bisa ya. 260 ngambil 300 meter, 300 cm bisa. Tapi ternyata bukan 260 tapi 290. Lah, ternyata ada orang mangga 300 cm tingginya ternyata 50 cm. Gitu. Terus dia juga gaya, nggak mau pakai bantuan, langsung saja. Bahkan dia sampai loncat-loncat, guling-guling. Nggak bisa ngambil mangga ini. Tapi dia sombong. Itu dulu waktu kecilnya Yai Munib kayaknya tuh. Ini Yai Munib mau ngambil 3 meter. Bisa, nggak usah tangga bisa. Duh. Antum kan 50 cm tingginya. Nggak apa-apa ya. Bisa. Coba bukan. Wih, cepok. Gimana? Nggak bisa. Nah, gitu. Itu dulu kayaknya kecilnya Mas Halim. Kalau Yai Munib kayaknya nggak begitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Diumpamakan yang 290 cm tadi Mas Fajri siapa? Contoh, diumpamakan baginda Rasul. Beliau adalah kekasih Allah nomor 1 yang sangat dekat dengan Allah. Maka ada orang yang bilang dan tanya, Yai,
baginda Rasul kok nggak baca sholawat? Hei bro, itu sholawat itu untuk beliau. Masa beliau bacain sholawat untuk dirinya sendiri? Wong beliau saja itu terlalu cinta sama orang lain, nggak perhatikan dirinya sendiri. Terlalu mustahil untuk beliau bersolawat untuk dirinya sendiri. Ya pasti mendoakan umatnya sudah. Harus ngikuti sunnah Rasul ya. Baginda Rasul nggak pernah solawat loh. Maka kamu jangan solawat kecuali baginda Rasul solawat. Itu orang ajaran ingkar sunnah. Bagaimana itu? Kalau apa itu perintah dari baginda, bukan perintah dari baginda Rasul, perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu sesuatu yang maknanya, wahai manusia ketahuilah, sesungguhnya aku dan malaikatku, kata Allah, bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada kekasihku Muhammad. Yang intinya solawat itu bukan untuk kekasihku, tapi untuk kamu. Untuk kamu manusia, agar bisa gampang mendapatkan rahmatku. Subhanallah. Jadi anak-anakku semua, dahsyatnya solawat. Maka yai tidak bosan-bosannya, ayo anak-anakku semua solawat, biar kita mendapatkan sukses dari Allah. Subhanallah. Padahal yang yai inginkan pada waktu diem, yang yai inginkan dari anak-anaknya yai semua adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Itu yang yai inginkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Sholawat itu jembatan yang dikasih oleh Allah, jembatan untuk meraih rahmatnya Allah dengan mudah. Jembatan, jalan tol. Maka itu ditutupi oleh setan. Bagaimana manusia tidak boleh pakai jalan tol, pakai jalan biasa saja, kan macet ya, biarin kamu kena macet dan nggak sampai tujuan. Kalau lewat jalan tol kan cepat nyampe. Oh jangan, itu siapa? Setan. Jadi anak-anakku semua, amalan yang paling super dahsyat, di antara yang dahsyat adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, kita akan menguliti kedahsyatan sholawat sampai dari akar-akarnya, sehingga kita akan bisa cinta sholawat. Saking cintanya nggak bisa lupa. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Lagi ngapain? Allahumma sholli ala sayyidina. Lagi masak? Allahumma sholli ala sayyidina. Mulai menghafal Allahumma sholli ala sayyidina. Apa yang terjadi? Luar biasa. Sudah di episode-episode yang lalu, satu sholawat mendapatkan doa dari malaikatnya Allah. Sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikatnya Allah
berdoa kepada kita. Adakah satu amalan yang ada melebihi itu? Gak ada. Dan semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. 70.000 malakin. Satu sholawat kita 70.000 malaikat. Padahal satu sholawat kalau dapat satu malaikatnya Allah bersolawat kepada kita, kayaknya itu sudah dahsyat loh. Satu malaikatnya Allah bersolawat untuk kita sekali dahsyat. Ini tidak. 70.000 malaikat. Makanya Yai pernah dipesan oleh Yai Munib, Yai jangan banyak hadis Yai, kita bingung. Hadis satu dikupas, dikuliti gitu. Enggak apa-apa, oke. Jadi enggak usah banyak hadis. Arang-arang, jarang-jarang hadis, tapi dikuliti sampai belunyeh, sampai di luar kelapa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Coba anak-anakku semua, kita bayangkan diri kita ini siapa? Diri kita ini dhaif, hina dina. Diri kita ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah dari air mani. Kakek kita Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian keturunannya semua diciptakan dari air mani. Diri kita ini hina dina di sisi Allah, dhaif. Tapi ternyata dengan bersolawat, satu solawat kita Allah memberikan 10 rahmat. Setelah dapat 10 rahmat, dapat lagi 10 macam kesalahan kita diangkat. Episode yang kemarin Mas Halim lupa ya. Itu katanya Gus Aziz. Ini lupa ya. Nah biasanya begitu dia. Jadi 10 rahmat dari Allah tiap satu sholawat. Diri kita dapat 10 rahmat dari Allah tiap satu sholawat. Kemudian dapat 10 macam kesalahan kita dihapuskan tiap satu. Kemudian yang 10 lagi dapat apa? 10 derajat. Ya Allah, satu sholawat. Itu dari siapa? Dari Allah. Malaikatnya Allah berapa? 70.000 malaikat. Satu sholawat. Kemudian dapat satu pusaka doa dari kekasihnya Allah yang super dahsyat. Doa dari baginda Rasul, tiap satu sholawat satu doa. Dan baginda Rasul kalau sudah berdoa langsung diamini oleh malaikatnya Allah dan langsung diijabah oleh Allah. Sedahsyat itu loh ya. Masih mau doa yang lain. Jadi itu ya kehebatan dari syaitan laknatullah. Sudah ada jalan tol itu loh, pilih jalan biasa yang super macet dan ada namanya lubang 1000 apa katanya kalau orang-orang di apa yang jalan rusak parah itu apa? Ceglongan 1000. Sudah ada jalan tol yang mulus tanpa macet, nggak ada juga jeglongan 1000. Ini pakai jalan biasa, ada jeglongan 1000 dan ada juga macet. Lewat situ. Ini apa-apaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua sudah tahu ilmunya ya? Sudah episode yang ketiga ini saja. Maka kalau sudah episode yang ke-6 semoga sudah ngelontok di luar kelapa ke kepala. Amin. Sudah gak bisa lupa insyaallah. Amin. Diam gitu. Ngapain Mas Halim diam? Baca sholawatnya. Oh luar biasa.
Mas Fajri diem. Ngapain Mas? Baca sholawat Yai. Luar biasa. Yai Munab diem. Ngapain Yai? Mikirin ibunya anak-anak. Tapi tidak. Beliau diem pasti sholawat. Amin. Ustadz Malik diem. Ngapain diem Ustadz Malik? Pengen nikah ya? Enggak. Beliau pasti mikirin sholawat. Amin. Kalau Mas Kalim kayaknya itu. Mas Kalim kenapa diem? Mikirin Mbak Sofwa ya. Tapi enggak juga ya. Mikirin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Coba anak-anakku semua, kalian mau diajak Yai untuk berhalusinasi. Adakah amalan yang sedahsyat itu? Dan lagi ada kedahsyatan yang sangat-sangat dahsyat daripada itu, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan tidak dikatakan seseorang itu mempunyai iman yang sempurna apabila dia belum mencintai orang lain melebihi dirinya sendiri. Apalagi yang dicintai itu kekasihnya Allah dan perintah dari Allah. Kita lebih mencintai baginda Rasul melebihi badan kita sendiri. Dan itu salah satu ciri manusia yang imannya sempurna. Doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ba'adadi man shalla alaihi. Loh, kamu enggak doakan orang tuamu? Kamu belum mendoakan dirimu? Tidak. Orang tua saya biar didoakan oleh baginda Rasul, diri saya biar didoakan oleh baginda Rasul. Doa saya hanya untuk baginda Rasul. Luar biasa. Itu strategi yang luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, satu sholawat yang kita utik-utik saja. Satu sholawat, 10 rahmat dari Allah, 10 macam kesalahan dihapuskan oleh Allah, 10 derajat akan dikasih oleh Allah. Tiap satu sholawat dari malaikatnya Allah, 70.000 malaikat bersholawat kepada kita. Kemudian dapat pusaka, satu sholawat dapat doa dari baginda Rasul 1 kali. Kemudian kita mendapatkan satu predikat manusia yang imannya sempurna apabila dengan strategi khusus tentunya. Jangan normal. Normal itu bagaimana ya? Sebelum doa baca sholawat, akhirnya ditutup sholawat. Itu doa normal biasa. Dan harus dibuka dan ditutup dengan sholawat. Bismillah, sholawat, terus alhamdulillah. Itu kunci. Dibuka itu dan diakhiri itu. Tapi yang doa dahsyat, bismillah, sholawat, alhamdulillah, isinya sholawat, lepas itu alhamdulillah, sholawat lagi, dahsyat. Belum berdoa untuk orang tuamu, sudah berdoa untuk dirimu, sudah mendoakan teman-temanmu semua, sudah mendoakan kaum muslimin semua, sudah. Siapa lagi? Sudah mendoakan guru-gurumu, sudah. Mana saya enggak dengar? Sudah diwakili oleh malaikatnya Allah. Itu semua tersimpan di dalam hati saya, tapi saya enggak sempat mendoakan mereka semua. Waktu saya mendoakan adalah full untuk baginda Rasul. Dan akhirnya malaikatnya Allah, ya Allah, itu si Halim bin Bapak, sampean siapa Mas Halim namanya? Nun? Wah, apik jenenge ya. Koyok Kiai Maksum saking Bunga. Tasik wonten ya.
Sampun almarhum. Napa tasik wonten? Ya Allah. Wong Yai Munib iki wong bunga lho, ora ngerti ya sampeyan. Enek Yai Soleh, enek Yai Maksum, dan enek juga Yai Munib. Iku enek juga karo Yai Munib tok. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, berilah ya Allah yang ada di hatinya si Halim bin Maksum itu ya Allah, segala yang di dadanya yang belum disampaikan kepadamu ya Allah, kabulkan ya Allah, karena waktunya hanya untuk mendoakan kekasihmu Muhammad ya Allah. Ingat, yang didoakan malaikatnya Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Satu. Yang nomor dua, ingat, siapapun yang sudah didoakan baginda Rasul pasti dikabulkan oleh Allah. Dua dan tiga. Yang nomor satu, ingat, sholawat itu pasti super pasti nyampe kepada Allah. Kalian hadas kecil nyampe, lagi suci tambah nyampe. Punya hadas kecil baca sholawat nyampe, lagi khusyuk nyampe, enggak khusyuk nyampe. Sholawat. Kalau amalan-amalan yang lain beda, harus suci, harus khusyuk. Itu pun jawabannya dua, bisa nyampe, bisa enggak. Dosanya banyak atau enggak. Sudah suci, sudah khusyuk, tapi dosanya banyak. Bisa saja enggak nyampe dan bisa saja nyampe. Serumit itu sholawat yang segampang ini, tapi manusia banyak lupa. Dan itu perintah dari Allah. Perintah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Apalagi di waktu sekarang ini, waktunya atau lagi sekarang ini kita semua lagi diuji oleh Allah dengan virus corona. Bagaimana cara untuk supaya virus corona ini diangkat oleh Allah? Ini kan masuk YouTube kan. Yai mengajak kepada saudaraku kaum muslimin seluruh dunia untuk semuanya per hari 3.000 sholawat per orang, per hari 3.000. Wallahu a'lam. Insyaallah virus corona akan segera diangkat oleh Allah. Andai dijamin ya, insyaallah dengan izin Allah dijamin. Tapi semuanya, seluruh dunia, kaum muslimin semuanya, seluruh dunia baca sholawat semuanya. Yai Munib yakin enggak virus corona akan segera diangkat oleh Allah? Kenapa? Karena sholawat kita semua langsung diamini malaikatnya Allah dan langsung diterima oleh Allah dan didoakan oleh kekasihnya Allah, baginda Rasul. Enggak usah malaikatnya Allah. Kalau sudah baginda Rasul berdoa saja, ya Allah, virus yang menimpa umatku ya Allah angkat ya Allah. Enggak usah 2 kali, 3, sekali saja sudah diangkat oleh Allah. 1000% yakin insyaallah seperti itu. Tapi Yai Munib, adakah di penjuru dunia mana yang sholawatnya sangat banyak? Adakah? Seandainya ada juga mungkin tidak banyak ya, enggak banyak. Andai semuanya menyeluruh bersolawat semuanya, wow, tentunya luar biasa. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam hadis baginda Rasul yang lain disebutkan barang siapa yang kesulitan di dalam hajat-hajat kamu, maka fal yuksir alayya minas sholati, perbanyak dengan jumlah sebanyak-banyaknya sholawatmu kepadaku, fa innaha, sesungguhnya takshiful humuma wal ghumuma, sholawatmu yang banyak itu akan bisa menggapai rahmat Allah. Kesulitanmu dikabulkan oleh Allah, kesusahanmu dikabulkan oleh Allah, kesempitan akan dikabulkan oleh Allah. Fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaija, dan Allah akan memberikan banyak rezeki kepadamu dan taqdil hawaija, dan Allah akan mengabulkan semua hajat. Dan itu kuncinya fal yuksir. Maka kalau di Indonesia fal yuksir, di Malaysia fal yuksir, di Arab Saudi fal yuksir, di Mesir fal yuksir, banyak sholawat. Subhanallah, insyaallah virus corona ini akan segera diangkat oleh Allah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Begitu anak-anakku semua, waktunya sudah berapa Ustaz? Sudah 43 menit. Okay, alhamdulillah. Kita lanjut lain waktu anak-anakku semua. Insyaallah semoga Allah memberikan kita kesempatan umur, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan anak-anakku semua, di dalam hadis yang lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala alaihi 10 salawatin wa hutat anhu 10 khati'atin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat rahmat 10 rahmat, dihapuskan 10 kesalahan kita, dan diangkat 10 macam derajat. Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semua, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli bersolawat. Amin. Kira-kira sudah cinta solawat belum? Mas Halim? Sudah ya, amin, insyaallah. Ya Munib, sampun cinta ya, alhamdulillah. Mas Fajri, sudah cinta ya, alhamdulillah. Kalau sudah cinta, Yai berharap kalian diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya oleh Allah. Amin, amin, amin. Segala kesalahan kita diampuni oleh Allah lantaran sholawat. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah lantaran sholawat. Amin, 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 insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Cukup sekian anak-anakku semua di ngaji kita di subuh yang indah ini. Kita akan lanjutkan tema sholawat, masih pembahasannya masih panjang, mungkin di lain waktu insya Allah. Barangkali dalam ngaji ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.